Yang terhormat Ibu Faudia beserta suami selaku Ketua Yayasan TK Kainan, Kepala Sekolah dan seluruh guru TK Kainan. Yang terhormat para wali murid TK Kainan, bapak-bapak, ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau yang sering kita kenal dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salam serta salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui, kita sekarang memasuki bulan Maulid Nabi. Apa dari hikmah yang bisa kita petik dari peringatan Maulid Nabi ini? Ya, ini kita belajar mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak keturunan kita tidak ngerti siapa suri tauladan kita. Mereka lebih kenal dengan artis Korea, bintang film dan sebagainya, tetapi beliau sendiri mereka tidak mengenal siapa sosok figur daripada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah TK Kainan kita ini galak yang namanya mengadakan peringatan Maulid Nabi ini. Ini hal yang positif buat kita galau-galau, sehingga anak-anak kita bisa mengerti, memahami, mempelajari dan bisa meneladani suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak bahas mengenai sirah nabawi ini tidak cukup dengan waktunya setengah jam, sejam, bisa seharian Bapak Ibu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan poin-poinnya baik. Apa diunian yang bisa kita petik daripada tauladan daripada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ya, Allah sendiri memuji akhlak baginda Rasulullah SAW. Allah sendiri memuji akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik buat kamu dan bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sedangkan di hadis lain dikatakan juga dalam ayat Al-Quran yang lain,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Surah Al-Qalam ayat 4. Yang artinya bahwa benar-benar telah ada padamu yakni akhlak yang mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dalil-dalil ini menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW terkumpul akhlak yang mulia yang patut kita teladani. Bahkan di beberapa hadis pun mengatakan, innama bu'itsu li utami makarimul akhlak, yang artinya aku diutus ke dunia ini tidak lain tidak bukan untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi Bapak, ini hadisnya tegas dan jelas bahwasanya kita meniru, meneladani daripada sosok figur kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik, bapak-bapak, ibu sekalian, bahwasanya dikisahkan dalam kitab baginda Rasulullah SAW di usia kandungan 7 bulan beliau telah ditinggal oleh ayahnya Abdullah. Kemudian dikisahkan juga dalam kitab bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 53 sebelum Hijriah. Jadi Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim Bapak Ibu. Masya Allah. Dikisahkan juga dalam kitab bahwasanya Siti Aminah, bahwasanya Aminah binti bin Wahab mengisahkan ketika beliau lahir itu ada tanda-tanda bukti kenabian. Apa salah satunya? Iya, ini robohnya 14 patung yang biasa sama orang kaum jahiliyah. Kemudian juga apa bukti lain bahwasanya api yang biasa yang disembah oleh orang-orang Majusi itu hancur, padam begitu Ini tanda-tanda kenabian. Kemudian Bapak Ibu rahmatullahi taala, di usia beliau 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunda, Jadi dia pada usia 6 tahun itu dia sudah yatim piatu Bapak Ibu. Masya Allah. Artinya apa? Masa-masa sulit beliau itu mereka alami. Artinya kita tidak seberapanya Bapak Ibu. Tidak seberapanya. Kemudian beliau diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Dan kemudian dia wafat di usia 63 tahun. Jadi usia baginda ini tidak panjang-panjang cak uji kita nih, minta panjang tidak Bapak Ibu. Usia baginda Rasulullah SAW hanya 63 tahun. Tapi amalnya Bapak Ibu panjang seperti sekarang. Sampai saat ini kita pun merasa ke amal-amalan daripada beliau ini. Apa yang bisa kita petik dari akhlaknya beliau ini Bapak ini? Baginda Rasulullah SAW ini Bapak Ibu terkenal orang yang penyayang, sidik, amanah, fatonah, menyampaikan. Kemudian dia mulai sifat keberanian dan menyayangi anak-anak kecil. Jadi dia menyayangi anak-anak kecil. Apa yang bisa kita contoh daripada halnya baginda Rasulullah ini? Banyak Bapak Ibu. Sebagian banyak anak sebut ke contohnya. Salah satunya beliau ini mencintai daripada beliau juga mencintai keluarganya. Jadi baginda mencintai keluarganya. Khairukum min ahli, sebaik-baik kalian ada yang mencintai keluarga kamu. Apa dikatakan dalam kitab, dikisahkan bahwasanya ini Rasulullah ini manggil pasangannya dengan panggilan yang kasih sayang, harmonis kalau kita nih. Apa panggilan? Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Masya Allah. Di sini ada bapak ibu-ibu yang manggil dipanggil oleh suaminya Humairah. Ada tak? Oh, namanya baik. Nah, ini Rasulullah Bapak Ibu manggil dengan Humairah, tidak manggil nama. Yanti, ini tidak katik manggil. Oi, apalagi jauh Bapak Ibu. Manggil dengan panggilan romantis. Humairah, pipi kemerah-merahan. Masya Allah Bapak Ibu. Ini suri taulan beliau bisa kita patut kita teladani Bapak Ibu. Dan ini perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang non-Islam, orang-orang Barat malah Bapak Ibu mengikuti contoh daripada akhlaknya baginda ini. Ia ini memanggil Hani, Bet. Ngapa tak kita umat Islam deh? Nah, masih banyak lagi Bapak Ibu akhlak baginda yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi akhlak-akhlak baginda ini
dikata ke bahwasanya ya, bahwasanya bisa kita tiru ya, bisa kita telah ada nih. Kalau uji wongnya Al-Qur'an berjalan, inilah Rasul Al-Qur'an berjalan. Mari anak-anak kita dorong untuk belajar membaca Al-Qur'an ya, sehingga apa bisa menadali daripada alaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak dengar juga Bapak Ibu bahwasanya TK kita ini akan membangun rumah tahfiz. Mari kita dorong anak-anak kita ini agar dia bisa belajar membaca dan memahami, bahkan bisa menghafal Al-Qur'an ini, sehingga menjadi anak-anak yang soleh yang berguna bagi bangsa dan negara. Nah, itu yang bisa ana sampaikan. Mari kita mencontoh daripada suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga hidup kita lebih baik lagi, baik dalam keluarga maupun bermasyarakat. Itu yang bisa ana sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kasar, karena ana bukan makhluk halus, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.